Video ini saya khususkan untuk kamu yang mendaftar di formasi operator layanan operasional. Jadi, soal-soal ini berasal dari kisi-kisi Menpan RB tahun 2024. Untuk mengetahui kemampuan kamu dalam menjawab soal ini, silahkan catat jawaban benar dan yang salah. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Instansi pemerintah menyediakan meja kerja untuk setiap pegawai. Meja kerja ini termasuk jenis sarana apa? Dan apa kegunaannya dalam operasional kantor? A. Sarana kerja individu. B. Sarana administrasi umum. C. Prasarana penunjang operasional. D. Sarana penyimpanan data. E. Sarana komunikasi pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana kerja individu. Jawaban A. Karena meja kerja termasuk sarana kerja individu yang digunakan oleh setiap pegawai untuk menjalankan tugas harian, seperti menulis, menyusun dokumen, dan menggunakan perangkat komputer. Meja ini memberikan kenyamanan dan efisiensi dalam mendukung produktivitas kerja pegawai. Soal nomor 2. Printer digunakan sehari-hari di kantor untuk mencetak dokumen. Printer ini termasuk jenis sarana apa, dan apa fungsinya dalam kegiatan kantor? A. Sarana teknologi informasi. B. Sarana administrasi digital. C. Sarana pencetakan dokumen. D. Prasarana operasional kantor. E. Sarana pendukung inventaris. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Sarana pencetakan dokumen. Jawaban C. Karena printer adalah sarana pencetakan dokumen yang membantu pegawai dalam memproduksi dokumen fisik dari format digital. Fungsinya mempermudah pelaporan, pengarsipan, dan distribusi informasi dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Soal nomor 3. Setiap ruang rapat di kantor dilengkapi dengan papan tulis. Papan tulis ini termasuk jenis sarana apa dan apa manfaatnya? A. Sarana presentasi visual. B. Prasarana komunikasi internal. C. Sarana edukasi kantor. D. Sarana interaksi kelompok. E. Sarana pendukung administrasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana presentasi visual. Jawaban A. Karena papan tulis digunakan untuk menyampaikan informasi secara visual selama rapat, diskusi, atau presentasi. Sarana ini mempermudah komunikasi ide dan memastikan bahwa seluruh peserta dapat mengikuti dan memahami materi yang disampaikan. Soal nomor 4. Kantor pemerintah menggunakan AC di setiap ruangan untuk menjaga kenyamanan pegawai. AC termasuk jenis sarana apa dan apa kegunaannya? A. Sarana pendingin udara. B. Sarana penunjang kenyamanan. C. Prasarana lingkungan kerja. D. Sarana pengatur suhu ruangan. E. Prasarana ventilasi modern. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Sarana penunjang kenyamanan. Jawaban B. Karena AC adalah sarana yang membantu menjaga suhu ruangan tetap nyaman, sehingga pegawai dapat bekerja dengan lebih produktif. Selain itu, AC berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, terutama di daerah dengan suhu tinggi. Soal nomor 5, instansi menyediakan dispenser air minum di setiap lantai gedung kantor. Dispenser ini termasuk jenis sarana apa, dan apa perannya bagi pegawai? A. Sarana penunjang kesehatan. B. Sarana kebutuhan dasar pegawai. C. Prasarana fasilitas umum. D. Sarana hidrasi operasional. E. Prasarana kenyamanan kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana penunjang kesehatan. Jawaban A. Karena dispenser air minum merupakan sarana penting yang menyediakan akses mudah bagi pegawai untuk mendapatkan air bersih. Fungsinya adalah menjaga kesehatan dan hidrasi pegawai agar dapat bekerja dengan baik sepanjang hari. Soal nomor 6. Setiap kantor memiliki lemari arsip untuk menyimpan dokumen penting. Lemari arsip ini termasuk jenis sarana apa, dan apa manfaatnya dalam operasional kantor? A. Sarana penyimpanan data manual. B. Prasarana pelengkap administrasi. C. Sarana inventaris dokumen. D. Sarana penunjang keamanan. E. Prasarana operasional harian. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana penyimpanan data manual. Jawaban A. Karena lemari arsip adalah sarana penting yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola dokumen fisik secara aman dan terorganisir. Fungsinya meliputi pengarsipan dokumen administratif,
mempermudah akses informasi saat dibutuhkan, serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data kantor. Soal nomor 7. Gedung kantor dilengkapi dengan lift untuk mempermudah akses antar lantai. Lift termasuk jenis sarana apa? Dan apa peranannya? A. Sarana transportasi internal. B. Sarana efisiensi operasional. C. Sarana kenyamanan kerja. D. Prasarana aksesibilitas pegawai. E. Sarana keamanan gedung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Prasarana aksesibilitas pegawai. Jawaban D, karena lift merupakan prasarana yang memberikan aksesibilitas antar lantai bagi semua pegawai, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Fungsinya adalah mempercepat mobilitas di dalam gedung, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan efisiensi operasional kantor. Soal nomor 8, instansi pemerintah melengkapi ruang tunggu dengan kursi untuk tamu. Kursi ruang tunggu ini termasuk jenis sarana apa, dan apa tujuannya? A. Sarana kenyamanan tamu. B. Prasarana penyambut pengunjung. C. Sarana komunikasi dan interaksi. D. Sarana operasional umum. E. Prasarana layanan publik. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana kenyamanan tamu. Jawaban A, karena kursi ruang tunggu adalah sarana yang disediakan untuk memberikan kenyamanan bagi tamu yang menunggu pelayanan. Dengan adanya kursi yang memadai, pengalaman tamu di kantor menjadi lebih positif, mendukung citra profesionalisme instansi pemerintah. Soal nomor 9, instansi menggunakan CCTV untuk memantau area kantor. CCTV termasuk jenis sarana apa, dan apa fungsi utamanya? A. Sarana pengawasan dan keamanan. B. Sarana pendukung kerja pegawai. C. Sarana pelaporan insiden. D. Prasarana manajemen risiko. E. Sarana kontrol akses. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana pengawasan dan keamanan. Jawaban A, karena CCTV berfungsi untuk memantau aktivitas di area kantor, meningkatkan keamanan, dan memberikan bukti visual jika terjadi insiden. Sarana ini mendukung pengawasan kantor secara menyeluruh, menjaga aset, dan melindungi pegawai serta tamu. Soal nomor 10, di setiap ruangan kantor, tersedia papan pengumuman untuk menyampaikan informasi internal. Papan ini termasuk jenis sarana apa, dan apa manfaatnya? A. Sarana komunikasi internal. B. Prasarana penyebaran informasi. C. Sarana edukasi dan sosialisasi. D. Sarana administratif umum. E. Sarana manajemen waktu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana komunikasi internal. Jawaban A, karena papan pengumuman adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada pegawai, seperti jadwal rapat, pengumuman internal, atau kebijakan baru. Soal nomor 11, printer kantor sering digunakan untuk mencetak dokumen administratif. Printer ini termasuk jenis sarana apa, dan apa kegunaannya dalam operasional kantor? A. Sarana komunikasi dokumen. B. Sarana penunjang administratif. C. Sarana distribusi informasi. D. Sarana pencetakan operasional. E. Sarana manajemen data. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Sarana penunjang administratif. Jawaban B, karena printer merupakan sarana yang mempermudah proses pencetakan dokumen, seperti surat menyurat, laporan, dan materi presentasi. Keberadaan printer meningkatkan efisiensi kerja, mendukung aktivitas administratif, dan memastikan dokumentasi dilakukan dengan tepat waktu. Soal nomor 12, laptop menjadi alat utama yang digunakan pegawai dalam menyusun laporan atau melakukan presentasi. Laptop termasuk jenis sarana apa, dan apa manfaat utamanya? A. Sarana teknologi informasi dan komunikasi. B. Sarana pengolahan data. C. Sarana penunjang produktivitas kerja. D. Sarana peralatan operasional. E. Sarana administratif digital. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana teknologi informasi dan komunikasi. Jawaban A, karena laptop digunakan untuk berbagai tugas, seperti pengolahan data, komunikasi digital, dan penyimpanan dokumen. Fungsinya membantu pegawai dalam mengakses informasi secara cepat, meningkatkan produktivitas, dan mendukung pekerjaan berbasis teknologi. Soal nomor 13.
proyektor sering digunakan dalam rapat atau presentasi untuk menampilkan informasi kepada banyak orang. Proyektor termasuk jenis sarana apa? Dan apa perannya? A. Sarana visualisasi informasi. B. Sarana presentasi kelompok. C. Sarana teknologi audiovisual. D. Sarana edukasi tim. E. Sarana pelengkap rapat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Sarana teknologi audiovisual. Jawaban C. Karena proyektor membantu menyampaikan informasi secara visual kepada audiens dalam skala besar. Alat ini memudahkan presentasi yang efektif, memungkinkan pemahaman materi yang lebih baik, dan meningkatkan interaksi selama rapat atau pelatihan. Soal nomor 14, alat pemadam api ringan, APAR, tersedia di sudut-sudut kantor. APAR termasuk jenis sarana apa, dan apa kegunaannya? A. Sarana pengamanan darurat. B. Sarana keselamatan kerja. C. Sarana mitigasi bencana. D. Sarana perlindungan aset. E. Sarana evakuasi gedung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Sarana keselamatan kerja. Jawaban B. Karena APAR digunakan untuk memadamkan api kecil sebelum menjadi lebih besar, sehingga mencegah kerusakan aset dan melindungi keselamatan pegawai. Sarana ini merupakan langkah penting dalam manajemen risiko dan tanggap darurat. Soal nomor 15. Di kantor, whiteboard sering digunakan dalam rapat untuk mencatat ide atau strategi. Whiteboard ini termasuk jenis sarana apa? Dan apa manfaatnya? A. Sarana diskusi visual. B. Sarana perencanaan kerja. C. Sarana pengorganisasian ide. D. Sarana komunikasi interaktif. E. Sarana brainstorming kelompok. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Sarana komunikasi interaktif. Jawaban D. Karena whiteboard memungkinkan penyampaian ide secara visual, mendorong partisipasi tim dalam diskusi, dan memudahkan pengorganisasian gagasan selama rapat. Alat ini efektif untuk kolaborasi dan pemecahan masalah secara kreatif. Soal nomor 16. Mesin fotokopi adalah salah satu sarana yang sering digunakan di kantor untuk memperbanyak dokumen. Mesin fotokopi termasuk jenis sarana apa, dan apa peran utamanya? A. Sarana dokumentasi manual. B. Sarana penggandaan dokumen. C. Sarana administrasi digital. D. Sarana komunikasi cetak. E. Sarana manajemen dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Sarana penggandaan dokumen. Jawaban B. Karena mesin fotokopi memungkinkan penggandaan dokumen secara cepat dan efisien, mendukung kelancaran administrasi dan operasional kantor. Penggunaannya penting untuk menjaga keterjangkauan dokumen cetak yang diperlukan dalam berbagai aktivitas, seperti rapat, laporan, dan pengarsipan. Soal nomor 17. Meja kerja yang disediakan di setiap ruangan kantor berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Meja kerja termasuk jenis sarana apa, dan bagaimana perannya? A. Sarana penunjang aktivitas. B. Sarana ergonomis kerja. C. Sarana penataan ruang. D. Sarana produktivitas. E. Sarana administratif operasional. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana penunjang aktivitas. Jawaban A. Karena meja kerja adalah elemen penting yang menunjang kenyamanan dan produktivitas karyawan. Fungsinya sebagai tempat menyimpan dan mengelola alat kerja, seperti komputer, dokumen, dan alat tulis, memungkinkan aktivitas kerja berjalan lancar dan terorganisasi. Soal nomor 18. Kursi ergonomis digunakan untuk mendukung kenyamanan kerja pegawai selama berjam-jam. Kursi ini termasuk jenis sarana apa, dan apa keunggulannya? A. Sarana ergonomis kerja. B. Sarana pendukung produktivitas. C. Sarana kesehatan kerja. D. Sarana kenyamanan operasional. E. Sarana keselamatan kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana ergonomis kerja. Jawaban A. Karena kursi ergonomis dirancang untuk menopang postur tubuh secara optimal, mengurangi risiko gangguan kesehatan, seperti nyeri punggung dan leher. Alat ini penting untuk menjaga kesehatan fisik karyawan, meningkatkan fokus, dan mendukung produktivitas dalam jangka panjang. Soal nomor 19.
AC digunakan untuk menjaga suhu ruangan kantor tetap nyaman. AC termasuk jenis sarana apa? Dan bagaimana fungsinya dalam operasional kantor? A. Sarana pengatur suhu. B. Sarana kenyamanan kerja. C. Sarana pendukung lingkungan kerja. D. Sarana pengendalian iklim ruangan. E. Sarana penyejuk udara. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Sarana kenyamanan kerja. Jawaban B, karena AC berperan menjaga suhu ruangan tetap ideal, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Pengaturan suhu yang sesuai meningkatkan konsentrasi dan produktivitas pegawai, serta membantu mencegah masalah kesehatan akibat kondisi udara yang tidak mendukung. Soal nomor 20, lemari arsip digunakan untuk menyimpan dokumen penting agar tetap rapi dan aman. Lemari arsip termasuk jenis sarana apa, dan apa kegunaannya? A. Sarana pengelolaan dokumen. B. Sarana penyimpanan arsip. C. Sarana pengarsipan operasional. D. Sarana manajemen dokumen fisik. E. Sarana pelengkap administrasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Sarana pengelolaan dokumen. Jawaban A, karena lemari arsip dirancang untuk menyimpan dokumen dengan rapi, sehingga mudah diakses saat diperlukan. Sarana ini mendukung manajemen dokumen yang efisien, mencegah kerusakan, dan melindungi informasi penting dari kehilangan atau kebakaran. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.